untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insya Allah sampai Lebaran. Penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Pemerintah telah menyiapkan anggaran paket stimulus ekonomi klaster bantuan sosial pangan selama Ramadan dan Lebaran tahun 2026 sebesar 11,92 triliun rupiah. Paket ekonomi bantuan pangan ini untuk meringankan beban masyarakat selama menjalankan ibadah puasa dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan paket stimulus ekonomi bantuan pangan yang digelontorkan khusus selama Ramadan dan Lebaran ini untuk mendorong daya beli dan mobilitas masyarakat selama Hari Besar Keagamaan Nasional. Penyaluran bantuan pangan dengan anggaran sebesar 11,92 triliun rupiah ini untuk memperkuat sisi permintaan dan menjaga daya beli masyarakat kelas bawah atau desil 1 hingga 4. Di mana pemerintah menggelontorkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan minyak goreng 2 liter. Bantuan pangan ini akan disalurkan selama 2 bulan yang dimulai pada bulan Ramadan atau Februari 2026 dengan target penerima manfaat sebanyak 35,04 juta keluarga penerima manfaat. Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insya Allah sampai Lebaran. Penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan kita tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga resiliensi daya beli saat Ramadan dan Idul Fitri 2026, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Yusuf Randy Manilat, peneliti ekonomi KOR Indonesia, dan juga Bapak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKP. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Abdullah, apa kabar Pak? Ya, masih di mute sepertinya Pak Abdullah. Ya, halo? Masih belum terdengar suaranya Pak Abdullah? Ya, baik, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi ini dengan Pak Abdullah karena belum terdengar suaranya di studio, dan langsung saja kita ke Mas Yusuf Randy dengan informasi tadi yang sudah disampaikan. Lantas bagaimana Anda melihat? Tadi ada pemerintah menggelontorkan paket stimulus ini Mas Yusuf ya. Nilainya lumayan juga. Kemudian di situ ada diskon tarif pesawat, ada kereta, kemudian jalan tol juga begitu, dan serta bantuan sosial pangan. Nah, bagaimana Anda melihat urgensi lah terkait dengan kebijakan ini Mas Yusuf? Ya, saya kira pemerintah belajar dari pengalaman tahun lalu, di mana ketika itu pemerintah kan memberikan stimulus yang kurang lebih sama dengan apa yang diberikan pemerintah di tahun ini. Jadi kalau kita lihat memang pemberian stimulus di tahun ini targetnya cukup jelas, artinya pemerintah ingin memanfaatkan momentum ya, bulan Ramadan dan juga perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri nanti di bulan depan untuk mendorong perekonomian secara umum. Jadi harapannya dengan adanya stimulus, dorongannya itu bisa lebih kuat sehingga pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal pertama ini bisa relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal yang ada periode atau momentum Ramadan dan juga perayaan Idul Fitri itu biasanya relatif lebih tinggi. Nah, jadi saya kira pemberian stimulus ini merupakan capaian ataupun hal yang patut diapresiasi. Namun demikian, kalau kita lihat dari nilai stimulus yang direncanakan pemerintah untuk tahun ini memang itu relatif lebih rendah ya jika dibandingkan dengan stimulus yang diberikan pemerintah pada periode yang sama di tahun 2025. Sehingga kalau kita ukur, tentu daya gedor dari stimulus di triwulan pertama ataupun periode Ramadan dan Idul Fitri ini
menurut kami memang tidak akan se-ekspansif atau sebesar jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tetapi sebagai upaya tadi ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal pertama, di mana ada periode momentum Lebaran dan juga Idul Fitri, saya kira ini merupakan capaian positif. Tinggal bagaimana juga pemerintah memastikan ya, terutama stimulus yang berkaitan dengan masyarakat tadi sempat disinggung ada stimulus untuk pangan itu relatif tepat sasaran terutama untuk kelompok yang memang membutuhkan karena itu yang kemudian juga akan menentukan apakah stimulus ini akan memberikan bantuan yang optimal bagi kelompok masyarakat yang memang membutuhkan stimulus tersebut. Baik, tapi kalau kita lihat dengan target ini cukup besar begitu ya. Kalau kita lihat ini, lantas bagaimana Anda melihat posisi saat ini? Nah, mungkin kita sudah bisa ke Pak Abdullah nih. Pak Abdullah? Ya, Ya, ya. Mas. Baik, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan ini urgensinya ya terkait dengan upaya-upaya yang diberikan oleh pemerintah tadi untuk bisa menjaga daya beli masyarakat begitu. Nah, dari IKP sendiri melihat bagaimana, Pak Abdullah? Iya, stimulus ini memang harus diapresiasi ya, karena memang pemerintah tanggap bahwa daya beli masyarakat susah untuk terkontrol naik gitu, Oke. sehingga stimulus ini mau tidak mau dilakukan. Tetapi bagi saya yang paling penting adalah sekarang menjelang Ramadan, pemerintah fokus pada peningkatan daya beli masyarakat. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat ya dan terus mengingatkan agar data pangan yang dimiliki oleh pemerintah itu sesuai dengan fakta di lapangan. Kenapa? Ya. Karena ada stimulus yang harus disebarkan, ada MBG yang terus bergerak ya, kebutuhannya pasti juga tinggi. Sedangkan daya beli masyarakat menjelang Ramadan di fase pertama, fase kedua, fase ketiga, nanti saya jelaskan fasenya, itu membutuhkan produksi yang cukup tinggi. Nah, itu yang harus diukur dan dihitung, jangan sampai disampaikannya datanya ada, barangnya ada, tapi faktanya nanti akan terjadi kekacauan. Itu penting menjadi catatan. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pergerakan harga saat ini menjelang Ramadan begitu, Anda melihat masih cukup stabil atau bagaimana? Mengingat ini memang akan ada bantuan pangan yang akan diberikan juga oleh pemerintah begitu, Pak Abdullah. Iya, sebenarnya kalau kenaikan harga saat ini itu memang tidak ada efek dari itu semua karena cabai yang cukup tinggi ya, cabai rawit merah, Oke. bawang merah, minyak goreng itu tidak ada efek dari itu, kecuali minyak goreng ya yang nanti juga ini menjadi catatan untuk kita was-was karena di pasar sendiri belum sampai pada titik HET, masih cukup tinggi di atas HET. Tapi sisanya kami rasa ini faktor-faktor lain. Mungkin agak detail kalau kita menjelaskan faktor-faktornya. Secara garis besar saja kalau cabai rawit dan bawang merah itu karena faktor cuaca ya, lebih banyak, lebih dominan faktor cuaca. Kalau ayam dan telur itu lebih banyak faktor pakan yang harganya cukup tinggi sehingga terdongkrak naik. Nah, ini yang harus diantisipasi karena apa, Mas Pras? Catatan kami belum ada kenaikan daya beli masyarakat, tetapi ritme kenaikan itu terjadi. Ini yang harus dijaga karena tidak akan lama lagi. Ya. Kenaikan lebih sekitar Mas Pras? Ya, silakan Pak. Kurang lebih sekitar 1 minggu atau 1 minggu yang akan datang ya, 1 minggu menjelang puasa itu dimulai atau 3 hari menjelang puasa itu kenaikannya cukup tinggi. Biasanya ya setiap tahun 10 tahun terakhir itu kenaikannya cukup tinggi permintaannya. Jadi itu yang harus diwaspadai. Mulai saat ini kita bisa pantau satu persatu lebih detail pangan apa yang ritme kenaikannya konsisten, itu yang harus dijaga agar ada agar ada antisipasi
Ya. sehingga harganya tidak tinggi. Itu yang perlu dilakukan ya, antisipasi juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjaga harga tetap stabil. Nah Mas Yusuf, dengan target sekitar 35,04 juta keluarga penerima manfaat atau KPM untuk bansos pangan ya, ada beras 10 kg, minyak goreng 2 liter. Lantas sejauh mana bantuan ini akhirnya efektif ya meredam tekanan harga pangan bagi kelompok masyarakat miskin desil 1 dan 4 yang memang menjadi fokus dari pemerintah selama Ramadan tahun ini, Mas Yusuf. Iya, kalau kita lihat sebenarnya kan bantuan ini merupakan kombinasi dari belanja rutin yang juga digulirkan pemerintah terutama untuk kelompok tersebut, Oke. kelompok desil 1 sampai dengan desil 4. Karena seperti yang kita tahu kelompok desil tersebut di luar bantuan pangan yang akan digulirkan pemerintah untuk Ramadan itu juga menerima bantuan sosial dalam Oke. bentuk program Keluarga Harapan yang memang digulirkan oleh pemerintah di tiap tahun anggaran. Jadi kalau kita lihat bahwa bantuan pangan ini memang sebagai semacam komplementer ya untuk kelompok tersebut. Lebih jauh kalau menurut kami justru yang juga tidak boleh terlupakan, tadi kita berdiskusi mengenai daya beli adalah kelompok yang berada satu tingkat desilnya di atas kelompok yang menerima bantuan. Katakanlah misalnya desil 5 dan juga desil 6 ya. Karena kalau kita perhatikan memang kelompok ini relatif terbatas dalam mendapatkan bantuan pemerintah, baik bantuan yang sifatnya reguler maupun bantuan yang khusus untuk perayaan hari besar keagamaan, Idul Fitri maupun bulan Ramadan. Nah, Oke. sayangnya kalau kita lihat secara proporsi, kelompok ini sebenarnya relatif cukup besar ya proporsinya dalam pembentukan konsumsi rumah tangga, sehingga ketika kelompok ini tidak mendapatkan bantuan dan di saat yang bersamaan daya beli mereka tertekan, maka dorongan melakukan konsumsi untuk kelompok yang tidak mendapatkan bantuan ini juga akan ikut tertahan. Nah, ini yang kalau kami kira juga perlu diantisipasi karena sekali Ya. lagi pemerintah kan ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang bisa menopang target secara keseluruhan itu bisa didapatkan di kuartal pertama ini karena ada faktor momentum Ramadan dan juga Idul Fitri. Jadi jangan sampai terlepas. Di luar itu saya kira juga perlu diantisipasi adanya faktor kenaikan harga barang dari kebijakan pemerintah ya. Misalnya MBG ini kan kalau kita ikuti katanya akan tetap digulirkan pemerintah selama periode Ramadan dan kalau kita berkaca pada pemberian program MBG di tahun lalu itu sempat juga menjadi salah satu faktor kenaikan harga komoditas pangan lebih spesifiknya telur ya ketika itu karena permintaannya memang mengalami kenaikan. Oke. Jadi jangan sampai kebijakan pemerintah itu justru mendistorsi harga agak kemudian jadi mengalami peningkatan yang nantinya itu yang akan terkena dampak tidak hanya kelompok menengah ke bawah tetapi juga kelompok menengah secara spesifik. Jadi hal-hal seperti ini unintended faktor itu yang kemudian perlu diantisipasi. Jadi kita tidak Ya. menyangka-nyangka faktor tersebut jadi pendorong tetapi ternyata menjadi Oke. pendorong. Seperti itu Mas Pras. Baik, itu dia yang perlu diantisipasi juga oleh pemerintah ya, terkait dengan pergerakan harga karena ada kebutuhan lain begitu yang memang menyedot bahan pangan seperti program AMBG ini. Tapi kita akan lihat bagaimana dengan upaya-upaya fluktuasi harga tapi yang sudah ditekankan oleh Pak Abdullah Mansuri adalah bagaimana mendorong daya belinya dari masyarakat sendiri ya untuk bisa mereka melakukan konsumsi rumah tangga. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar ya Mas Yusuf dan juga Pak Abdullah Mansuri dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini masih bersama dengan Bapak Abdullah Mansuri, Ketua Umum IKAPI, kemudian juga ada Mas Yusuf Randy Manilet dari CORE Indonesia. Nah, tadi sempat tertunda. Kalau kita bicara mengenai kondisi yang sudah disampaikan daya beli masyarakat yang nampaknya menjadi concern bersama begitu ya, Pak Abdullah dan juga Mas Yusuf Randy. Lantas bagaimana dari sisi stok bahan pangannya sendiri di tingkat pasar tradisional saat ini, Pak Abdullah Mansuri? Apakah memang stoknya sebenarnya cukup aman, kemudian harganya masih relatif stabil, tapi lagi-lagi nih masyarakatnya yang masih enggan untuk melakukan aktivitas konsumsi misalnya begitu Pak Abdullah?
Iya, Mas Pras, kalau stok saya rasa masih relatif bisa terjaga ya, masih relatif bisa aman karena memang daya belinya juga masih belum tinggi. Oke. Kecuali di beberapa hari-hari libur seperti Sabtu Minggu itu memang ada peningkatan, tetapi tidak signifikan. Hmm, Kalau melihat lapangan, menurut saya tidak ada kendala kepanikan dari pedagang, oh stoknya berkurang nih, stoknya agak sulit nih, oh barangnya kurang begitu bagus nih. oke. Itu tidak terlalu signifikan laporan-laporan itu. Tapi yang justru menjadi catatan adalah bagaimana konsistensi kenaikan cabai itu relatif tinggi ya. Dari Hmm, 40.000 ke 60.000, dari 60.000 ke 75, sekarang sampai ke titik 100 cabai rawit merah. Begitu juga dengan bawang merah, juga ya. mengalami kenaikan yang cukup konsisten. Tetapi untuk komoditas lain, saya rasa masih bisa menggunakan intervensi pemerintah seperti beras, minyak goreng, jagung, kedelai itu masih masih bisa terkontrol oleh pemerintah. Tetapi yang memang melibatkan distribusi, melibatkan cuaca gitu ya, itu memang penting ada pendataan ulang di titik-titik mana, zona-zona mana wilayah produksi pangan kita, khususnya beberapa komoditas itu, dan bagaimana pemerintah mempercepat proses distribusi dari wilayah-wilayah produksi tersebut. Itu yang harus dilakukan saat ini. Tetapi sekali lagi, daya beli belum tinggi, tapi harganya relatif tinggi. Ini yang harus ada intervensi dari pemerintah. Nah, langkah dari teman-teman di KAPI sendiri sejauh ini apa nih Pak untuk bisa oke lah tadi kita bisa meningkatkan daya beli juga apakah memang mencoba untuk bisa menahan dari pergerakan harga bahan pangan sendiri di pasaran atau bagaimana? Atau sebenarnya supply and demand-nya ini sudah mencapai titik keseimbangan atau demand-nya sudah mulai tinggi sih sebenarnya kalau Anda sampaikan Iya, tadi mulai ada kalau pergerakan. kami sendiri memang setengahnya sudah berserah diri ya, sudah pasrah Oke, gitu. baik. Apapun yang terjadi ya udah yang penting kita jualan daripada kita terjadi problem dan banyak persoalan lebih baik ya udahlah jualan. Tetapi biasanya kami menggunakan cara komunikasi dengan pelanggan kami. Contoh, Oke. cabai rawit merah karena harganya cukup tinggi, karena mereka sudah ngomelin kita, maka opsinya adalah kita komunikasikan. Bisa nggak dicampur antara cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau Oke, katakanlah, atau oke. cabai rawit merah dengan keriting karena kebetulan yang keriting relatif lebih turun. Oh, oh, oke kalau bisa. Jadi menggunakan cara komunikasi ini lebih efektif untuk menenangkan proses berjualan kami dibanding Hmm, cara-cara mendorong agar pemerintah melakukan subsidi-subsidi ya. Jadi oke. itu cara-cara yang saat ini kita lakukan dan kami menunggu momentum kenaikan harga beberapa hari ke depan sebenarnya untuk Ya, ya. agar jualannya lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Oke. Nah, Mas Yusuf, lantas kalau misalnya kita lihat dengan pemberian bansos ya yang tadi sudah disampaikan juga dalam bentuk barang, ada beras, kemudian minyak goreng juga di sana. Lantas bagaimana? Apakah ini efek multiplier-nya begitu lebih signifikan daripada mungkin kalau kita bandingkan secara apa ya, BLT lah, bantuan langsung tunai begitu, Mas Yusuf? Iya, kalau efeknya tentu lebih besar BLT Hmm, dibandingkan bantuan pangan ya, karena kita paham bahwa bantuan pangan ini kan terbatas dan desil orang yang menerima pun juga relatif lebih sedikit. oke. Dan kalau kita lihat biasanya bantuan ini kan tersentralisasi ya, artinya diatur oleh pemerintah untuk kemudian diberikan ke masyarakat. Ya. Nah, sementara kalau kita bicara efek multiplier, ketika misalnya pemerintah langsung memberikan BLT itu relatif lebih punya potensi dalam memberikan efek lebih besar. Mengingat ketika masyarakat misalnya diberikan bantuan atau uang tunai, mereka bisa membelanjakan uang tunai tersebut, katakanlah misalnya di warung-warung terdekat mereka, di pasar-pasar terdekat mereka. Jadi Oke. itu yang menurut kami sebenarnya justru memberikan peluang ya, Ya. eh, bantuan pemerintah itu tidak hanya kemudian memberikan dampak positif ke penerimanya, tetapi juga ada efek rembetan ke Hmm, pedagang, kemudian produsen yang berada di kisaran tempat di mana bantuan ini digulirkan gitu. Jadi memang ini merupakan salah satu konsekuensi ya kalau seandainya kita bicara bagaimana cara dari penyaluran yang dilakukan secara sentralisasi. Nah, lebih dari itu saya kira juga
perlu dipastikan juga karena biasanya di bulan Ramadan ini kan pergerakan harganya itu memang tidak eh, sama antara satu daerah atau satu provinsi dengan provinsi yang lain. Itu menurut kami perlu diperhatikan. Ada satu provinsi yang kenaikan harga untuk komoditas pangan strategisnya itu cukup meningkat signifikan karena tadi ya permintaannya tinggi sementara suplainya terbatas. Sementara di provinsi yang lain itu relatif stabil. Nah, yang biasanya pemerintah keteteran itu adalah ketika kenaikan di provinsi lain ini tidak bisa diantisipasi. Nah, makanya sedari dini sejak sekarang pemerintah bekerja sama dengan stakeholder terkait, termasuk di dalamnya asosiasi pelaku usaha untuk memetakan mana daerah atau provinsi yang punya potensi kenaikan harga untuk pangan strategis karena tadi kekurangan stok atau supply sehingga nantinya di bulan Ramadan nanti itu kemudian diisi oleh daerah yang kelebihan stok. Jadi saling mengisi di sana. Nah, ini yang kami kira perlu diorkestrasi gitu ya oleh pemerintah dalam hal ini misalnya mungkin Kementerian Pertanian ataupun misalnya Badan Pangan Nasional ya yang sekarang saya kira cukup strategis dalam menjalankan tupoksi tersebut. Nah, Mayastur, dengan momentum Ramadan Lebaran biasanya kan demand-nya tinggi. Sementara tadi Pak Abdullah Mansuri masih menggarisbawahi terkait dengan daya beli masyarakat. Anda melihat bagaimana terkait dengan aktivitas ekonomi kita, potensinya, kansnya begitu di bulan Ramadan tahun ini? Apakah akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu dan sebelumnya atau bagaimana? Secara umum di sepanjang tahun 2026 kami menilai memang pertumbuhan ekonomi di 2026 ini akan relatif melambat ya di kisaran 5,0 hingga 5,1. Jadi dia berpotensi melambat dan dengan asumsi tersebut kami juga menilai pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama itu juga akan berada di kisaran 5,0 hingga 5,1. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun lalu kami kira masih ada peluang pertumbuhan ekonominya itu akan masih cukup positif atau lebih baik lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun lalu karena ada faktor lain selain konsumsi rumah tangga yang akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Tapi sebenarnya kalau kita bicara poin topik kita pada hari ini kan bagaimana memastikan daya beli, maka yang perlu dipastikan itu adalah yang sisi konsumsi rumah tangganya. Karena konsumsi rumah tangga terutama di tahun lalu itu meskipun tumbuh tetapi dia melambat. Artinya kan memang ada ruang-ruang yang kemudian masih bisa diperbaiki oleh pemerintah dalam upaya tadi meningkatkan daya beli masyarakat. Dan kita juga belum lagi berbicara atau berdiskusi mengenai turunnya kelas menengah. Ya ini sebenarnya muara dari tadi pelemahan daya beli masyarakat secara umum. Jadi meskipun pertumbuhan ekonominya bisa tetap tumbuh lebih baik, tapi yang juga perlu diperhatikan adalah lebih detail ke pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Jangan sampai kemudian tren perlambatan konsumsi rumah tangga yang terjadi di tahun lalu itu kembali berlanjut di tahun ini. Baik, itu dia. Lantas Pak Abdullah, bagaimana Anda bisa memberikan harapan yang seperti apa begitu optimisme menatap Ramadan tahun ini? Apakah akan memberikan satu lagi-lagi sinyal gain yang lebih baik lagi bagi para pedagang begitu yang memang bersentuhan langsung dengan ekonomi real di masyarakat begitu dengan adanya tantangan terkait dengan daya beli lah begitu? Ya, optimisme terus kita tebarkan, optimisme terus kita harapkan. Tetapi bagaimanapun juga kita tahu fakta-fakta di lapangan ya. Kita juga harus mengukur bagaimana ke depan menjelang Ramadan. Ada 3 fase biasanya Ramadan itu kita hadapi. Pertama adalah fase menjelang Ramadan itu 3 hari, 1 minggu atau 3 hari menjelang Ramadan itu bermula. Ada kebiasaan masyarakat kita, ada budaya kita untuk awal Ramadan itu makan lebih enak dibanding makan-makan sebelumnya, berkumpul dengan keluarga. Ini ada tradisi itu sehingga memang daya belinya pasti akan tinggi di awal Ramadan. Nah, setelah seminggu itu akan ada penurunan landai seperti saat ini.
akan ada kenaikan lagi menjelang Idul Fitri. Ini fase kedua kami sebutnya. Ini juga relatif tinggi karena rata-rata masyarakat kita akan melakukan stocking, akan menyetok barang-barangnya untuk kegiatan Idul Fitri dan beberapa hari pasca itu. Ini juga menjadi faktor yang paling harus dihati-hati oleh pemerintah dan kita semua. Fase ketiga adalah fase di mana selesai Ramadan, panen belum terjadi, pedagang masih banyak yang di kampung karena Lebaran, sehingga barang sulit di pasar dan masyarakat agak kesulitan membeli dan harganya tinggi. 3 fase ini yang harus dijaga betul. Tadi disampaikan bahwa antisipasi perbedaan harga antara wilayah satu dengan wilayah lain atau provinsi satu dengan provinsi yang lain. Ini menurut saya juga perlu didorong agar kita memiliki data nyata, walaupun memang di beberapa tahun terakhir itu gampang kok sebenarnya, siap provinsi mana ya yang jumlah konsumsinya tinggi, itu saja yang harus dijaga. Kalau di wilayah-wilayah lain seperti wilayah timur itu juga harus distok lebih awal. Saya pikir itu, dan kami terus mendorong agar pedagang kita tenang, barang insya Allah ada. Kita akan meminta pemerintah untuk melakukan subsidi silang dari wilayah-wilayah produksi, dan itu kita harapkan bisa menjaga harga pangan. Itu dia yang perlu diperhatikan mungkin pada saat pra-Ramadan, kemudian saat momentum Ramadannya dan pasca Ramadan ataupun Lebaran, begitu yang menjadi perhatian untuk bisa menjaga harga dan pasokan bahan pangan kita tetap stabil di masyarakat. Baik, Pak Abdullah Mansuri, Mas Yusuf Rendy, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Abdullah, terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.